yang pro, ada yang kontra, ada yang acuh tak acuh gitu. Yang pro Pancasila mungkin melihat Pancasila itu sebagai pedoman yang sangat penting gitu, nasionalisme gitu. Yang tidak suka mungkin memandang Pancasila itu berlawanan dengan ideologi, dengan ajaran-ajaran yang dipegang. Contoh, karena saya muslim, mungkin mungkin saya lebih lebih banyak, memberikan contoh dari sudut pandang muslim. Nanti kalau Anda yang beragama Kristen, Buddha, Hindu juga dapat menambahkan dari pengalaman teman-teman sendiri. Misal di kalangan Islam itu ada orang-orang yang memandang Pancasila itu sebagai togut misalnya, sistem kufur gitu. Sehingga itu, ada sampai ada pernyataan bahwa itu harus dihilangkan gitu. Di satu sisi ada yang seperti itu, di satu sisi ada yang mendukung, bahkan ada yang mendukung Pancasila secara ekstrim gitu. Mendukung secara ekstrim, contohnya seperti apa? Seperti bahwa Pancasila itu segalanya gitu dalam kehidupan, kemudian yang jadi masalah Pancasila itu kemudian disesuaikan dengan ininya, dengan kepentingan diri atau kepentingan golongan, sampai disakralkan gitu kan, menjadi agama sendiri. Nah itu yang berlebihan. Ini terjadi contohnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kan Pancasila sangat disakralkan, sampai-sampai itu jadi alat menggebuk lawan-lawan politik Soeharto. Ada juga yang acuh tak acuh. Yang acuh tak acuh itu seperti apa sih? Misalnya, ngapain sih belajar Pancasila gitu? Ribet gitu kan, nggak penting gitu kan. Orang hidup mah ya cari duit misalnya. Atau kalau belajar komunikasi ya udah belajar komunikasi aja gitu kan, nggak usah belajar Pancasila, buang-buang waktu. Itu orang yang acuh tak acuh. Atau ada juga yang Pancasila itu jadi dagangan aja, dagangan dagangan untuk proyek-proyekan gitu. Nah itu jadi Pancasila itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Menyikapinya itu dari berbagai sudut pandang, tergantung dari bagaimana latar belakang ideologi seseorang gitu kan. Lalu apa ya, Pancasila seperti apa yang akan dibicarakan di sini? Pancasila yang akan dibicarakan di perkuliahan ini tentu Pancasila dalam sebagai diskursus, nanti ada materi-materi dan ada diskusi dan kalian boleh membantah ya. Saya tekankan kalian boleh membantah kalau misalnya penerangan saya ini tidak tidak dapat diterima asalkan dengan argumen yang logis. Dan nanti ke depan, di sini saya akan berupaya, menanamkan mengajarkan Pancasila secara proporsional. Secara proporsional itu jadi memandang Pancasila secara adil, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi, di mana sih sebetulnya posisi Pancasila ketika itu dihadapkan dengan kita sebagai warga negara, atau mungkin kita sebagai orang yang beragama gitu, atau kita sebagai orang dengan pemikiran tertentu dalam lingkup, eee, Indonesia yang bineka gitu. Kan masyarakat Indonesia itu pasti beda-beda pemikiran, beda-beda ideologi, tetapi itu semuanya itu sebetulnya seperti apa gitu ketika berhadapan dengan Pancasila. Bagaimana kita harus memandang Pancasila? Itu nanti yang akan kita kita bicarakan 1 semester ke depan, dan nanti akan kita periksa beberapa beberapa hal penting tentang Pancasila, itu terkait ideologi, terkait terkait filsafat, terkait etika gitu. Apakah nanti filsafat itu bertentangan dengan agama? Bagaimana posisinya? Apakah agama di atas Pancasila atau Pancasila di atas agama? Itu nanti kita akan periksa periksa bareng-bareng ya, kita diskusikan gitu. Kita akan masuk ke latar belakang, Pancasila. Latar belakang itu kan bagaimana sih, Pancasila itu bisa muncul gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman baca sejarah, Pancasila itu muncul setelah adanya BPUPKI tahun 1945. BPUPKI itu, badan yang diinisiasi oleh kolonial Jepang untuk sebagai realisasi terhadap janji pemerintahan Jepang terhadap Indonesia untuk memberikan kemerdekaan.
Di sana di BPUPKI itu di semacam panitia untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia dengan anggota dari berbagai golongan, berbagai orang dari latar belakang berbeda gitu, agama yang berbeda, afiliasi politik yang berbeda, semuanya berkumpul di BPUPKI. Nah, di antara yang dibicarakan di BPUPKI adalah mengenai dasar negara. Jadi kalau kita mau merdeka, mau membina negara baru kan harus ada dasar negaranya gitu. Sebelum kita berbicara tentang peraturan, tentang segala macam lah produk undang-undang, nah kita harus harus paham dulu apa itu dasar negara. Bagaimana sih para founding fathers kita dulu merumuskan dasar 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 negara yaitu Pancasila gitu. Tentu mereka melihat dari sistem-sistem yang di Indonesia yang telah ada sebelumnya, di mana dalam sistem masyarakat Indonesia sudah lama ada yang istilah percaya kepada Tuhan. Jadi orang Indonesia itu semuanya religius, dalam arti percaya Tuhan. Tidak ada yang ateis secara keseluruhan ya, mungkin saja sih ada yang mungkin saja ada yang tidak bertuhan, tetapi itu sedikit gitu. Rata-rata semuanya percaya kepada Tuhan. Dari masa animisme, dinamisme, orang-orang sudah menyembah roh atau menyembah, mengkultuskan benda-benda. Kemudian datang Hindu, Buddha, mereka juga mempraktikkan suatu aturan ketuhanan. Kemudian datang Islam juga sama, sampai datang Kristen juga mereka masih percaya Tuhan. Bahkan sampai di masa modern, ketika di Barat ketika di Barat itu muncul berbagai pemikiran ya, ada ateis, ada sekularisme gitu. Nah, kita masyarakat Indonesia itu sebetulnya masih religius, masih percaya kepada Tuhan. Kemudian sifat yang kedua itu ada gotong royong. Gotong royong itu misalnya kalau kita mau membuat rumah misalnya ya, itu semuanya, semua tetangga itu membantu. Itu di tradisi di masyarakat Indonesia. Itu kalau di masa sekarang itu masih ada tuh di daerah-daerah tertentu seperti di Kuningan misalnya Jawa Barat tuh, kalau mau membuat rumah itu, sistemnya di satu lingkungan itu tolong-menolong. Misalnya si A mau membuat rumah, nah nanti tetangganya itu ada yang misalnya mau menyumbang untuk genting, genteng, ada yang mau menyumbang batu bata, terus yang lainnya ada yang menyumbang misalnya semen, ada yang menyumbang batu gitu. Kan dengan demikian membuat rumah jadi lebih ringan. Dan nanti misalnya ketika ada orang lain lagi yang membuat rumah, nih si A yang sudah dibantu tadi nanti juga ini ikut membantu tetangganya yang membuat rumah, begitu terus. Itu dari salah satu dari sifat masyarakat Indonesia, teman-teman. Kemudian ada juga musyawarah. Musyawarah itu tentu paling paling dekat itu di tingkat ini ya, tingkat lingkungan tetangga gitu, tingkat desa, tingkat RT RW itu sudah sering adanya musyawarah. Meskipun dalam sejarah Indonesia kita mengenal masa-masa kerajaan ya, masa-masa kerajaan itu kan di atasnya kerajaan, kalau kerajaan absolut, tetapi sistem di bawahnya, masyarakat itu sebetulnya senang dengan musyawarah gitu. Ada masalah, di suatu daerah ada masalah, misalnya masalah akses yang sulit itu dimusyawarahkan, ada masalah tanah yang kekeringan itu dibicarakan dengan di sekelompok itu. Ini saya kira cukup berbeda dengan di barat ya. Kalau di barat itu sejak dulu mereka cenderung individualistis. Kalau di masyarakat masyarakat timur, khususnya Indonesia, mereka lebih senang komunal. Dan kalau teman-teman baca di artikel, ternyata itu ada ininya, ada sebabnya kenapa orang barat bisa individualistis, orang timur bisa komunal. Ada salah satu artikel saya lupa di situs apa gitu, situs situs The Scientist atau apa gitu, tentang pengaruh lingkungan terhadap karakteristik kelompok.
Kalau di barat itu kan pertaniannya gandum ya. Gandum itu dalam mengurus sehari-harinya lebih gampang, lebih simpel gitu. Bahkan sendiri satu keluarga pun bisa mengurus gandum. Beda dengan di timur itu sistem pertaniannya itu ini sawah, bersawah. Kalau bersawah kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa sendiri gitu. Mesti butuh tetangga, butuh beberapa orang gitu. Membajak sawah, terus mencangkul itu kan butuh banyak orang, nggak bisa dikerjakan sendiri gitu. Setiap tahapannya itu selalu melibatkan banyak orang. Saya yakin nggak akan ada yang bisa bersawah kalau dia hidup sendiri gitu. Itu di daerah timur. Nah, dari sistem pencaharian sehari-hari aja itu membentuk perilaku masyarakat gitu. Masyarakat barat karena terbiasa semuanya sendiri gitu kan, ya mereka jadinya cenderung, self oriented gitu, cenderung, egois kalau dari sudut pandang kita egois gitu kan. Tapi masyarakat timur karena mereka dari awal senang berkumpul, di sawah pun berkumpul, di ladang berkumpul gitu, itu sudah secara otomatis, secara natural membentuk karakteristik mereka sendiri yang suka bermusyawarah dan komunal gitu. Ini yang terakhir ada kesetiyakawanan sosial dan lain-lain. Jadi kalau ada dari sistem yang komunal itu, kalau ada satu orang di kelompok kita itu misalnya susah, semuanya membantu. Kalau ada yang dizalimi, semuanya ikut merasakan gitu. Itu sistem di masyarakat timur khususnya Indonesia. Nah, para founding fathers kita dulu dalam merumuskan Pancasila, mereka melihat nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat ini untuk dijadikan dasar negara gitu. Makanya kan muncul 5 sila gitu. Dialektikanya cukup panjang ya. Nanti kan ada teori dari Soekarno, ada teori dari Supomo, ada teori dari Yamin gitu kan. Masing-masing punya rumusan yang berbeda-beda mengenai sila-sila Pancasila. Tetapi akhirnya kan di finalnya itu kita kita ada namanya 5 sila. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, percaya Tuhan ini menjelma jadi poin pertama Pancasila ya, sila pertama. Kemudian musyawarah itu, gotong royong itu saya kira itu bisa masuk ke kedua, mungkin bisa masuk ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Musyawarah itu tentu masuk atau ketiga nih, gotong royong juga bisa ketiga. Musyawarah itu masuk ke sila keempat, kesetiyakawanan sosial itu bisa masuk ketiga, bisa masuk ke lima juga. Jadi seperti itu. Founding fathers kita merumuskan Pancasila, teman-teman. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian diformulasikan dan diformalkan dalam bentuk Pancasila. Pancasila ini namanya itu dicetuskan oleh Soekarno ya, tetapi rumusannya itu dibicarakan oleh beberapa orang. Ya, jadilah Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Anda lihat di tulisan ini kan ada kausa material, ada kausa formal, ada kausa final. Ini sebetulnya diambil dari teori kausalnya Aristoteles. Jadi Aristoteles itu menyebut ada 4 kausal. Pertama ada kausal material, kausa material itu penyebab materi, bahan, substansi. Terus ada kausa formal itu dia bentuk, pola-pola. Ada kausa final itu tujuan. Ada satu lagi namanya kausa efisiensi itu berarti pembuat. Kalau kita misalkan ke kursi ya, kursi itu kausa materialnya apa? Kausa materialnya ya kayu. Kemudian ada kausa formal. Kausa formal itu ya misalnya tempat duduk, kakinya ada 4, ada senderannya. Nah, itu sudah masuk kausa formal.
Kemudian ada juga kausa, apa, kausa pembuat itu ya pembuatnya tukang kursi, tukang kayu. Kausa efisien, iya namanya kausa efisien. Nah terakhir ada kausa final. Kausa final itu ya tujuannya untuk apa? Kalau kursi ya tujuannya untuk membuat kursi gitu. Nah ini kalau kita lihat ke Pancasila, kita masukkan ke Pancasila, kausa materialnya ya nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat secara temurun, kemudian kausa kausa formalnya itu ya 5 sila tadi, 5 sila itu kausa formal karena itu di dalam 5 sila itu sudah terbentuk konsep, kemudian konsep ada juga di sana pola gitu kan. Kemudian kausa efisiennya ya para panitia di BPUPKI. Dan terakhir ada tujuan. Tujuannya dari Pancasila itu untuk apa ya? Tujuannya untuk mmm, menjadi dasar negara. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke masalah-masalah yang saya kira sangat terasa di masa sekarang kan. Kita sering mendengar masalah korupsi gitu kan. Ada korupsi, misalnya korupsi di yang terakhir itu apa sih, di Menkominfo tuh ada korupsi tentang pengadaan BTS, terus dulu ada korupsi Bulog, ada korupsi dari negara, bahkan mungkin kita sering mendengar juga korupsi di tingkat apa namanya, di lingkungan terdekat kita misalnya. Terus ada juga masalah lingkungan gitu, ada masalah-masalah pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL gitu. Ada pertambangan, tapi kok pertambangan itu malah merusak lingkungan gitu. Dan yang rugi malah penduduk-penduduk di sekitar gitu. Terus ada lagi masalah penegakan hukum, hukum yang tebang pilih misalnya. Itu dalam contoh kasus KPU kemarin, ya contohnya mengenai tentang pelolosan, eee, pendaftaran capres-cawapres. Kemudian ada dekadensi moral. Dekadensi moral itu misalnya para pemimpin sudah lagi tidak memperhatikan etika, para pejabat tidak lagi memperhatikan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan, mereka misalnya menghalalkan segala cara, atau kalau para pemuda misalnya para pemuda itu sering tawuran, orang-orang di kampus misalnya senang minum-minum, narkoba dan lain-lain. Nah itu masalah masalah yang menimpa kita sehari-hari gitu. Nah tentu tentu masalah ini, perlu kita pikirkan bersama-sama sebagai satu bangsa gitu kan. Tentu nanti solusinya itu ada di masalah agama, di pendidikan keluarga, atau kalau di masyarakat adat ada hukum adat gitu, itu betul. Tetapi di sini kita akan secara khusus, membicarakan Pancasila. Pancasila sebagai solusi untuk, eee, apa namanya, mengatasi masalah-masalah yang disebutkan ini. Makanya kita, eee, muncul pertanyaan gitu. Makanya ini juga jadi alasan kenapa pendidikan Pancasila itu perlu. Kalau tadi kan Pancasila itu kan dasar negara, di sana ada sistem moral, ada sistem etika gitu kan, segala macamnya. Kemudian ada Pancasila itu tidak dilaksanakan secara konsisten gitu kan, banyak banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, makanya dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan yang namanya pendidikan Pancasila. Kalau tadi Pancasila, kalau di sini pendidikan. Yang namanya pendidikan itu tentu ada penanaman, penanaman atau ada unsur pedagogis pengajaran gitu. Pancasila yang tadi di tataran konsep, itu kita bagaimana caranya agar Pancasila itu ditanamkan ke masyarakat Indonesia. Makanya muncullah yang namanya pendidikan Pancasila. Sebetulnya untuk apa pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila itu terutama yaitu untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Bagaimana maksudnya? Itu kan, Anda semua kan kuliah ini ya, kuliah kehumasan lah. Nah, itu kan ada unsur moral,
Unsur moral itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita sehari-hari ya.